Semoga bisa. Kemudian nanti apabila ada yang mau ditanyakan bisa raise hand segera gitu ya, supaya bisa kita pause. Gitu. Anatomi permukaan. Oke, mohon respon apakah bisa terlihat dan terdengar? Bisa, Dok. Bisa, Dok. Ya, oke, kita mulai ya. Gitu. Mohon maaf, Dok, tapi sekarang malah tidak ada suaranya. Masih nggak terdengar? Iya, Dok, tidak terdengar. Tadi pas awal ngeplay malah terdengar gitu. Tapi tadi nggak terdengar, Dok. Oke, ayo kenapa ya? Coba lagi ya. Masih Oke, belum tetap terdengar, tidak Dok. terdengar? Iya, masih belum terdengar. Ya, sebentar. Kenapa ya? Nah, Ya tergantung begitu ya, jadi seperti ada penyokongnya gitu karena banyaknya appendix epiploika dan banyaknya lemak di appendix epiploika dan apa namanya di omentumnya. oke, sudah terdengar belum? Sudah, Dok, sudah terdengar. Ya, oke. Perlu diulang dari awal? Nanti kalau sudah terdengar, tolong diangkat tangannya. Sebelum masuk ke organ atau viscera abdomen, kita ke anatomi permukaan dulu ya. Pertama, habitus atau perawakan. Perawakan kalau normal tuh normostenik ya, proporsional begitu. Pada yang obesitas, berat badan lebih atau obesitas itu disebut hiperstenik, yang kurus sekali itu astenik. Nah, ternyata viscera abdomennya pun juga berbeda ya antara yang hiperstenik dengan astenik. Kalau yang hiperstenik itu lambungnya bisa bahkan sampai ke regio umbilikalis gitu ya, dan hampir hipokondriaka dextra. Kemudian visceranya itu ya tergantung begitu ya, jadi seperti ada penyokongnya gitu karena banyaknya appendix epiploika dan banyaknya lemak di appendix epiploika dan di omentumnya, kemudian maupun di mesenterium ya. Kemudian kalau yang astenik itu yang kurus sekali itu clusternya, visceranya itu seperti jatuh begitu, ngelemprek. Clusternya bahkan bisa sampai di inguinalis ya. Terus kolon transversumnya itu seperti jatuh begitu karena tidak ada penyangganya, tidak ada lemak penyangganya. Oke, nah pembagian
regio abdomen untuk bisa mendeskripsikan gitu ya suatu masalah pada kafum abdomen itu ada di regio mana atau di daerah mana, atau untuk memprediksi suatu temuan, gejala atau tanda itu asalnya dari organ apa di kafum abdomen. Nah, kita perlu tahu anatomi permukaannya, refleksi dari viscera abdomen pada dinding abdomen. Ya. Nah, untuk keperluan itu ada konsensus pembagian regio abdomen menjadi 4 kuadran atau 9 regio. Kalau yang lebih sering dan lebih teliti gitu ya, lebih detail tentunya yang 9 regio. Itu yang membagi kafum abdomen menjadi 9 regio ini ada yang menggunakan garis acuan, garis-garis ataupun planum acuan referensi yang berbeda-beda. Di sini ada dua yang sering digunakan, yaitu garis referensi pertama itu yang menggunakan linea transpylorica, transtubercularis, dan linea midinguinalis. Jadi yang garis putus-putus ini. Linea transpylorica itu dia melalui atau setinggi vertebra lumbal 1. Kalau di tengah, kalau yang di kanan kiri ini melalui ujung cartilago costalis 9. Ya, jadi yang garis putus-putus. Kemudian garis putus-putus yang bawah ini linea transtubercularis atau intertubercularis, berarti antara atau melalui tuberculum crista iliaca. Bagian tertinggi dari crista iliaca ini kira-kira setinggi margo inferior vertebra lumbal 5. Kemudian garis vertikalnya itu linea mid-inguinal, berarti tengah-tengahnya ligamentum inguinal, atau tengah-tengahnya clavicula, mid-clavicular, kiri dan kanan. Nah, yang menggunakan garis referensi yang lain, yang digambar itu garis yang lurus, tidak putus-putus ya. Linea subcostalis itu berarti melalui subcosta, ujung inferior arcus costa, bagian paling bawah dari arcus costa ya, yaitu bagian costochondra costa 10. Kemudian garis horizontal yang bawah itu linea transpinosa atau interspinosa, maksudnya spina iliaca anterior superior. Kalau tadi kan tuberculum crista, ini sias. Sias kan lebih rendah dari tuberculum crista ya. Kemudian garis vertikalnya bukan mid-clavicular mid-inguinal, tetapi linea semilunaris. Linea semilunaris itu ada di margo lateralis dari musculus rectus abdominis. Ya. Tempat linea semilunaris itu kan yang daerah avaskular, di situ terdapat perlekatan ketiga tendo dari musculus obliquus abdominis externus, internus, dan transversus abdominis. Nah, bisa pakai garis referensi 1 ataupun 2. Bedanya tidak terlalu jauh ya. Nah, keduanya membagi abdomen menjadi 9 regio, yaitu hipokondriaka, kiri kanan, epigastrika, kemudian lumbalis kiri kanan, obligalis, terus inguinalis kiri kanan, dan regio suprapubik atau hipogastrik. Nah, vertebra lumbal 1 ini merupakan landmark kunci ya pada anatomi permukaan abdomen, karena di situ setinggi vertebra lumbal 1 itu terdapat linea transpylorica. Di belakangnya vertebra lumbal 1 bagian depan tuh linea transpylorica. Tapi perlu diingat konsensusnya ini pada posisi tiduran ya, supine atau recumbent. Kemudian karena kalau berdiri kan bisa jadi pilorusnya turun ya. Kemudian setinggi vertebra lumbal 1 juga itu terdapat ujung cartilago costa 9 ya. Berarti kan tadi
sejajar pula dengan linea transpylorica, menjadi garis referensi horizontal yang bagian atas. Ya. Nah, di situ setinggi vertebra lumbar 1 itu pas pertengahan dari jarak antara incisura jugularis dengan margo superior symphysis pubis. Gitu ya. Di situ terdapat struktur apa saja yang terletak setinggi vertebra lumbar 1, yaitu fundus vesica vilea, fundus dari kantung empedu. Ya. Kemudian kolom pankreas. Jadi kalau mau mengidentifikasi kolom pankreas kan identifikasi lumbar 1 transpylorica, kemudian beberapa senti ke bawah. Kemudian terdapat pangkal dari arteri mesenterica superior, kemudian rujukan juga untuk mengidentifikasi vena porta hepatica, ya, sedikit lateral dari linea mediana setinggi vertebra lumbar 1, kemudian junctura duodenionalis, tempat melekatnya radix mesocolon transversum, ya, dan hilum renalis. Ke viscera abdomen yang pertama yaitu gaster. Oke, anatomi permukaannya gaster seperti ini ya, ini pada normostenik. Ya, tidak perlu dihafal, hanya untuk membantu membayangkan saja normalnya gaster tuh ada di situ, gitu ya. Kalau orangnya obes itu gasternya bisa sangat besar, dia bisa sampai ke regio umbilicalis, bahkan hipokondriaka dexter, gitu ya. Nah, ada bagian gaster permukaan anterior yang bersintopi langsung dengan dinding anterior abdomen, ya, yaitu pada daerah di dalam segitiga ini. Nanti aplikasi klinisnya di situ bisa dilakukan jadi insisi di dinding abdomen di trigonum gastrica itu bisa untuk memasukkan gastrotomi tube, ya, untuk bypass traktus gastrointestinal. Jadi kalau kalau nasogastric tube itu kan kita mau memberikan masukan makanan, tapi tidak bisa lewat mulut, ya, tetapi saluran pencernaan sampai dengan gasternya masih normal. Nah, kalau itu nggak normal atau kita tidak memungkinkan untuk memberikan masukan lewat traktus digestivus yang superior, ya kita bisa langsung masuk memberikan memasang gastrotomi tube ini langsung ke gaster, menuju ke gaster, membypass menuju ke gaster untuk memberikan entah itu makanan atau obat, gitu ya. Nah, lokasinya itu ada di trigonum gastrica. Adalah bagian-bagian dari gaster, ya. Gaster berbentuk kantong begitu seperti huruf C. Nanti kalau hanya terisi sedikit, nih seperti di gambar paling kanan ini, ya kecil ya kantongnya, nanti dengan bertambahnya isinya tambah gede, ya, karena fungsinya ya untuk menampung, nanti sambil ditampung sambil digiling, gitu ya. Nah, bagian-bagian umum dari gaster itu ada fundus, kemudian korpus, dan pilorus. Nah, antara yang fundus dengan korpus, fundus yang ungu ini, jemblu ini, dan korpus, batasnya adalah incisura cardiaca, ya, yang nomor 11, atau pada curvatura mayor, incisura mayor. Kalau fundus itu pada posisi berdiri selalu terisi gas, ya, udara. Jadi pada foto ronsen toraks tegak itu di bawahnya diafragma kiri ada gambaran radiolusum, itu menunjukkan itu adalah fundus gaster.
Kemudian korpus itu ada bagian pars cardiaca itu sambungan dengan esofagus. Ya. Kemudian dari korpus ke distal lagi itu adalah pars piloricum, atau lebih tepatnya antrum piloricum. Peralihannya ditandai atau setinggi atau mulai dari angulus incisura angularis, yaitu tikungan tajam di curvatura minor, ya. Kemudian perpendikular dengan itu di curvatura mayor itu mulai pars antrum piloricum, ya. Setelah antrum piloricum kemudian melanjut, antrum kan pelebaran ya, melanjut ke bagian pilorus tetapi yang lebih sempit, pipa sempit, yaitu kanalis piloricum. Peralihannya antara antrum dengan kanalis adalah sulcus intermedius. Kemudian setelah kanalis piloricum itu ada yang warna pink itu pilorus, ya. Di situ ada otot sphincter piloricum yang sangat tebal gitu ya. Kalau bisa meraba kadaver, besok semoga bisa meraba, bisa praktikum ya. Itu terasa gitu padatnya ya. Gaster berfungsi hanya untuk menampung tapi juga untuk menggiling ya. Jadi untuk melakukan fungsi itu dia membutuhkan otot tambahan, yaitu adanya lapisan terdalam tuh ada otot yang tersusun secara oblik gitu. Nah, kalau dilihat permukaan dalam dari gaster, kelihatan tonjol-tonjol, ruge ya, ruge gastrika. Sebagian besar memang tonjol-tonjolnya itu longitudinal sesuai arah kurvaturanya. Ya. Nah, pada sepanjang kurvatura minor itu yang tepi medial itu ada sulcus longitudinal ya, yang disebut dengan sulcus salivarius Waldeyer. Itu jadi kalau minum air atau makanan yang cair itu dari incisura kardia, dari kardia nanti lewatnya di sulcus salivarius Waldeyer itu ya. Kemudian, nah yang ini ada gambar radiografis. Yang dua atas itu posisinya tegak ya, sehingga kelihatan bahwa di fundus itu sangat lusen, itu ada gas lambung di situ. Kemudian bentuk J-nya jelas kelihatan. Yang tengah ini adalah yang putih itu bubur barium ya, zat kontras. Bentuk J-nya kelihatan, ada curvatura minor, curvatura mayor. Oke, kemudian incisura angularisnya jelas kelihatan, antrum piloricumnya, kanalis piloricum. Nah, kemudian ada garis horizontal abu-abu atau radio lusen di situ, berarti tidak ada zat kontras di situ. Nah, ini menunjukkan bagian sphincter pilorika. Jadi sphincternya itu kan kuat sekali, otot sirkuler yang membentuk sphincter pilorika kuat sekali, sehingga pada foto ronsen seperti ini kalau pas memang tidak ada aliran zat kontras atau makanan gitu ya melalui sphincter masuk ke duodenum itu ya sphincternya benar-benar tertutup begitu, kelihatan seperti garis dan ini yang tidak terisi oleh stras. Jadi yang garis hitamnya adalah kanalis sphincter piloricum,
Dan yang atas ini berarti sudah masuk ke duodenum. Yang bagian pertama, bulbus duodeni. Kalau yang gambar kanan atas itu kontrasnya malah kelihatan hitam gini ya. Di sini kelihatan setelah kanalis piloricum kemudian ada bagian yang seperti terputus, gitu. Berarti itu menunjukkan ada sphincter pilorus. Kemudian ada sedikit zat kontras masuk di bulbus duodeni. Nah, kemudian bagian lain dari duodenum pun sudah terisi zat kontras, kelihatan bentuknya tidak pipa tapi seperti bulu-bulu ya, gambaran khas duodenum, lumen duodenum. Kalau yang gambar kanan bawah ini CT scan potongan yang melalui fleksura ya, setinggi fleksura coli sinistra. Jadi heparnya kena. Nah, berarti posisi tiduran, kok tahu posisi tiduran. Karena ini di bagian yang bulbus duodenum, antrum piloricum, di gaster ini zat kontrasnya itu ada di bawah ya. Jadi ada rata-rata air di sini, air fluid level di sini. Kalau CT scan kan kita melihatnya, gambarannya itu dilihat dari bawah gitu ya. Nah, jadi ada hepar, kemudian ada bulbus duodeni, antrum piloricum yang terisi zat kontras, dan gaster ini kelihatan sedikit bagian korpusnya terisi oleh cairan. Nah, antara antrum dengan bulbus duodeni ini kelihatan sphincter pilorusnya ya, tebal ya. Ada sedikit zat kontras yang lewat di situ melalui kanalis piloricum. Dari gaster kita lanjut ke intestinum tenuosus halus ya. Duodenum itu atau usus 12 jari ya. Anatomi permukaannya seperti itu, dimulai dari pilorus. Kita ingat pilorus itu kan pada linea transpilorica itu kurang lebih setinggi ujung dari costa 9 ya, atau ujung cartilago costa 9, atau setinggi lumbar 1, vertebra lumbar 1. Nah, dari pilorus itu naik sedikit, itu adalah bulbus duodeni, pars pertama dari duodenum. Nanti bisa dibaca anatomi permukaannya. Yang perlu diingat adalah bahwa duodenum ini ada pars 1, 2, 3, 4. Yang pars satunya itu disebut bulbus duodeni, dia terletak intraperitoneal, yang lainnya retroperitoneal ya. Ada foto ronsen, kelihatan ini yang digambar kanan atas ini. Setelah kanalis piloricum, kemudian tidak ke bawah ya, tetapi ke atas begitu. Jadi bulbus duodenumnya lebih superior daripada sphincter pilorusnya begitu. Ini untuk menunjukkan duodenum, pars-parsnya 1, 2, 3, 4, atau pars bulbus duodeni, pars descendent, transversum ascendent gitu ya, melengkung berbentuk C. Pas di C-nya itu terdapat atau ditempati oleh kaput pankreas. Kemudian struktur internalnya duodenum itu terdapat plica circularis ya, plica circularis Kerklingi. Kalau di foto ronsen dengan varian enema kelihatan seperti gambar kiri bawah ini, seperti bulu-bulu ya. Jadi memang intestinum tenu itu kan
untuk penyerapan, jadi ada apa namanya plica circularisnya, banyak fili-filinya di situ untuk penyerapan, sehingga kalau di foto ronsen dengan barium enema, bubur barium, ya, itu kelihatan saat kontras yang di dalam lumennya itu bentuknya seperti bulu-bulu. Kemudian di pars pars pertama bulbus duodeni tadi sudah disinggung, dia terletak superior dari sphincter pylorusnya dan dia intraperitoneal. Kemudian mulai dari pars descendens dan seterusnya itu retroperitoneal. Di dinding medial dari pars descendens itu terdapat struktur papila duodeni mayor dan minor. Yang mayor itu nanti ketemu lagi di pembahasan tentang pankreas. Di situ terdapat muara dari ampula Vater, ya, lobi pertemuan dari ductus colectus, ductus biliaris dengan ductus pancreaticus. Terkait gaster dan duodenum kita satukan saja, ya. Jadi nanti tentang ulcus gaster dan duodenum. Kita bicarakan predileksinya, kemudian apa yang terjadi jika ulcus itu sampai perforasi, kemudian lokasi default pain-nya, dan trunkus vagalis. Nah, berikut tentang ulcus pepticum, ya. Ulcus pepticum bisa terjadi predileksinya kalau di gaster itu pada bagian pylorus, antrum atau canalis pyloricum dekat dengan curvatura minor, ya. Kemudian kalau pada duodenum itu pada bulbus duodeni, gitu. Kalau pada ini gambar radiogram ini pada foto ronsen dengan bubur barium, set kontras kelihatan nih lumennya ada tonjolan begini. Ini menunjukkan bariumnya masuk ke dinding, gitu ya, karena dindingnya sudah mengalami ulcerasi. Nah, ini tebal sekali, ya, dindingnya. Ini bisa jadi sudah ruptur nih keluar. Kalau ruptur berarti dindingnya bolong, cairan asam yang ada di lambung bisa mengerosi struktur sekitarnya. Nah, kalau ulkusnya ini sudah sangat berat hingga menyebabkan ruptur dinding, yang bisa terjadi adalah cairan asam dari lambung atau yang dari duodenum itu mengiritasi struktur yang bersintopi dengannya. Dalam hal ini yaitu ada pankreas dan pembuluh darah yang ada di situ. Kalau kena pankreas, mengiritasi pankreas, enzim pankreasnya mengiritasi arteri pankreatikoduodenal yang ada di situ, sehingga terjadi ruptur, ya. Atau bisa jadi HCl lambungnya kan tumpah ke kapum peritonei langsung mengenai arteri pankreatikoduodenal dan menyebabkan isi lambung, entah itu asam atau isi lambung yang ada di situ tumpah keluar ke kapum peritonei, terjadi peritonitis. Kalau terjadi ulcus gaster ataupun duodenal dan peptic ulcer, ya, nyerinya dirasakan di mana? Jadi kalau ulcus gaster itu kan dia dapat inervasi dari nervus sphincnicus major. Salah satu
sumbernya itu dari T7 dan torak 7 dan torak 8, sehingga nyeri alihnya nanti bisa dirasakan di dermatom T7 dan 8, yaitu regioepigastrika dan hipokondriaka sinistra. Kalau duodenal, ulkus duodenal itu lebih bawah lagi. Nah, itu kalau nyeri alih, tentang nyeri alih nanti di belakang ya, di akhir bagian akhir kuliah seri anatomi digestif ini. Kemudian jika terjadi perforasi ulkus, kemudian isi traktus digestivus itu, gaster ataupun duodenum, keluar masuk ke kavum peritonei, menyebabkan peritonitis, nyerinya bisa dirasakan di seluruh abdomen, seluruh kavum peritonei itu. Kemudian cairan material inflamasinya itu bisa menempati bagian dari kavum abdomen yang kalau pada posisi tidur itu berada di bagian paling bawah, disebut parakolik gutter. Gutter itu kan selokan ya, selokan yang ada di para samping-sampingnya kolon. Nah, kalau sudah lewat situ, turun ke bawah dari kuadran dari regio abdomen superior kan, gaster dan duodenum itu, kalau kemudian cairan atau material inflamasinya turun ke bagian kavum peritonei yang inferior, maka nyerinya dirasakan tidak hanya di abdomen atas tapi juga di bawah. Jadi bisa keseluruhan kavum abdomen ini merasakan nyeri. Terapinya ya parasimpatisnya yang dikendalikan. Parasimpatis dari mana? Dari nervus vagus. Saya ingat nervus vagus di kavum abdomen itu kan ada kiri dan kanan, karena ada rotasi gaster, itu yang tadinya di kiri menjadi di depan. Nervus vagus yang ada di kavum abdomen itu disebut dengan trunkus vagalis ya. Sebelum nanti bercabang-cabang untuk organ-organ viscera abdomen. Nah, ini untuk menunjukkan parakolik gutter tadi ya. Jadi di kavum peritonei itu ada bagian-bagian di mana terbentuk seperti selokan begitu ya. Kalau pada posisi tidur itu di selokan itu ada merupakan bagian yang paling rendah begitu dibandingkan bagian lain. Kalau ada misalnya inflamasi, ya seperti tadi contoh tadi ada ruptur dari ulkus gaster ataupun duodenum, kemudian isi gaster atau duodenum itu keluar masuk ke kavum peritonei, maka material tadi biasanya berupa cairan ya akan menempati daerah yang paling rendah kan. Nah, daerah itu apa saja? Jadi ada celah-celah yang ada di spasium celah atau spasium subfrenicus di bawah frenik, di bawah diafragma, kemudian antara hepar dengan ren, disebut spasium hepatorenal atau Morrison pouch. Kemudian di bawah itu ada kavum pelvis, cul-de-sac, dan di kanan kiri dari kolon ascendent dan descendent. Jadi parakolik gutter tadi. Nah, kalau cairan menempati daerah-daerah yang paling rendah itu tadi, kemudian kalau orangnya duduk tiduran setengah duduk
seperti di gambar yang nomor 4 ini, maka cairan akan mengalir ke bawah, ya. Masuk ke kuldesak vakum pelvis, gitu. Ini menunjukkan yeyunum dan ileum, ya. Kalau kita lihat di kadaver begitu hampir bisa dibedakan, ya. Nanti ada ciri-cirinya. Jadi yang lebih proksimal itu adalah yeyunum sekitar 2,5 meter kan tadi, kemudian selanjutnya ileum itu yang lebih distal sekitar 3,5 meter. Nah, yeyunum dan ileum itu punya penggantung, ya, karena keduanya organ intraperitoneal punya penggantung yang disebut mesenterium. Nah, mesenterium ini pangkalnya disebut radix mesenterii. Anatomi permukaannya radix mesenterii bisa dibaca, ya. 2,5 cm inferosinister, perpotongan linea transflorika dan linea mediana. Jadi membentang mulai dari sisi kiri, ya. Kemudian terus ke kanan bawah sampai sias. Bagian awal intestinum tenue itu kan duodenum, ya. Duodenum yang intraperitoneal itu hanya pubisnya. Kemudian bagian lain retroperitoneal. Nah, kemudian melanjut sebagai yeyunum itu mulai intraperitoneal lagi, ya. Perubahannya atau peralihannya dari duodenum menjadi ileum cukup tajam, ya, membentuk tikungan tajam itu, flexura duodenuyeunalis. Nah, supaya tikungannya itu dipertahankan begitu, ya, ada penggantungnya yang disebut dengan ligamentum suspensorium traits. Ini bisa dilihat di gambar kanan bawah ini. Dia menggantungkan flexura duodenuyeunalis pada crus diafragma. Nah, ini perbedaan yeyunum dengan ileum. Secara umum kan penyerapan lebih banyak di yeyunum, ya, daripada di ileum, sehingga di yeyunum itu bisa dipahami bahwa otot polosnya lebih tebal, diameternya lebih besar, plika sirkularisnya mana terdapat fili-fili untuk proses penyerapan itu lebih besar, lebih banyak, lebih rapat. Kemudian vaskularisasinya yang di mesenterium yang membentuk lengkung-lengkung arkade itu arkadenya itu sedikit saja. Yang lebih panjang, lebih gede itu vasa rectanya. Nah, kalau pada ileum ini yang lebih khasnya yaitu adanya plak peri, ya, kumpulan nodul limfatisi yang membentuk plak begitu. Ini gambarnya dari perbedaan yeyunum dan ileum, ya. Lokasinya yeyunum itu sepertiga proksimal dari lebih ngumpul di regio umbilicalis gitu, ya. Kalau ileum itu lebih distal, 2/3 distal, lebih banyak di regio hipogastrium. Kemudian tadi sudah disebut filinya lebih banyak, lebih tebal, plika sirkularis keringnya lebih gede-gede yang di yeyunum. Nah, ini menyebabkan kalau pada gambaran radiografisnya, ronsennya dengan barium mil, saat kontrasnya mengisi lumen, kelihatan bahwa kalau pada yeyunum itu gambarnya seperti bulu-bulu begitu, ya. Sedangkan pada ileum karena filenya lebih pendek, jarang, lebih tipis, jadi lebih banyak zat kontras yang mengisi
tabung ileumnya. Jadi gambarannya seperti tidak seperti bulu tapi lebih ke tabungnya. Hasil klinis terkait yeyunum dan ileum, interpretasi fotoronsen dan bariumil tadi sudah ya. Kemudian volvulus, intussuscepsi, invaginasi, Crohn disease. Oke, kita lihat langsung. Volvulus itu penggantungnya muntir ya. Jadi apapun yang punya penggantung, baik itu intestinum tenum, yeyunum ileum ataupun kolon transversum atau kolon sigmoid itu muntir gitu ya. Nah, lebih sering memang pada yeyunum ileum ini karena mesenteriumnya, karena kan mereka panjang gitu ya, dan mesenteriumnya besar, sangat mobile, sehingga sangat mudah untuk relatif mudah untuk lebih mudah untuk terjadinya volvulus ini muntir dibanding yang penggantungnya pendek. Kalau terjadi muntir seperti itu, padahal di dalam mesenterium itu ada vaskularisasi, inervasinya, ya nanti akibatnya masalahnya karena masalah vaskularisasi yang terhambat, jadi nekrosis, nyerinya itu karena nyeri iskemik, kekurangan oksigen gitu ya. Invaginasi. Jadi intussuscepsi itu satu segmen usus yang masuk ke segmen usus yang lain, begitu. Yang masuk itu intussuscepsi, segmen yang mengalami intussuscepsi, sedangkan yang menyelubungi itu segmen yang invaginasi. Disebabkan karena peristaltik yang berlebihan ya, hiperperistaltik. Ini sering terjadi pada bayi-bayi yang sering diberi makanan padat, yang diberi makanan padat sebelum waktunya. Jadi belum kuat peristaltiknya, belum kuat ususnya, kemudian karena ada makanan padat, jadi dia bekerja keras, akibatnya seperti ini. Nah, besok di tingkat selanjutnya kalian belajar gambaran USG-nya, gambaran radiografisnya, kemudian patologinya, triadnya. Jadi ada nyeri abdomen yang mendadak, kolik, nyeri kolik ya. Nyeri kolik itu nyeri pada struktur lumen karena adanya obstruksi di situ, tubuh berusaha mengeluarkan gitu ya, dan ada vomit, muntah, dan bloody stool atau fesesnya itu darah segar, ini darah kehitaman gitu ya, red current itu marun, lebih marun gitu ya. Oke. Nah, kalau tidak pada bayi ya pada jadi terdorongnya masuk itu karena adanya berat dari suatu massa, misalnya ada tumor gitu ya. Jadi berat tumornya itu menyebabkan satu segmen terdorong masuk ke segmen yang lain. Tidak hanya pada usus halus, bisa juga terjadi pada usus besar atau antara ileum dengan sekum misalnya. Crohn disease itu idiopathic inflammatory bowel disease ya. Bisa terjadi di mana saja, cuman yang sering itu di ileum distal dan kolon. Ini untuk menunjukkan saja bahwa contohnya pada Crohn disease itu terjadi lymphadenitis granulomatosa ya, lymphadenitis, jadi pembuluh limfatiknya dan granula limfatiknya itu
mengalami reaksi radang kronis granulomatus. Pembuluh dan nodul limfatisinya di mana? Ya di mesenterium itu kelihatannya. Oke, kita masuk ke usus besar atau intestinum crassum. Oke, pause dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ya, Dok. mana? Izin bertanya. Ya, silakan. Ya, Mas. Itu. Kalau perbatasan kardiaka dengan pilorikum ya jauh. Adanya pars kardiaka dengan pars kardiaka itu berarti masuk korpus ya. Pertanyaannya mestinya antara fundus dengan korpus begitu. Di bagian awal dari korpus itu ada pars kardiaka gitu kan. Seperti itu? Izin bertanya, Dok, kalau misal yang batas antara yang hijau dengan yang oranye itu ada tidak, Dok? Oh ya. Nah, berarti antara korpus dengan antrum ya. Oh iya, Ini Dok. ini yang disebut Iya. dengan incisura angularis, itu tikungan tajam di curvatura minor gitu ya. Kalau yang yang lebih jelas memang incisura angularis di sini. Kemudian batas yang curvatura minornya tinggal lurus saja dari sini. Seperti itu. Kalau itu antara korpus dengan bagian pilorus, kan pilorus segini ya sebenarnya ya. Nah, pilorus itu ada antrumnya dan ada kanalisnya. Antara yang korpus dengan antrum itu tadi peralihannya di incisura angularis. Terus antara yang antrum dengan kanalis itu di mana batasnya? Yang pilorus tetapi yang lebih sempit, pipa sempit, yaitu kanalis pilorico. Peralihannya antara antrum dengan kanalis adalah sulcus intermedius. Ya, sulcus intermedius tuh sini ya. Lebih jelasnya, kalau tadi lebih jelasnya angulus incisura angularis itu di curvatura minor. Terus kalau yang batasnya dengan kanalis itu lebih jelasnya ada tikungan tajamnya di curvatura mayor di sini. Seperti itu, Del. Iya, Dok. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Izin tanya, Dok. Silakan. Apa nih? Tadi itu kan volvulus itu yang penyakit karena penggantungnya itu muntir ya, Dok. Nah, itu penyebabnya apa ya, Dok? Nah, volvulus itu kan muntir. Berarti muntir bisa, kemarin sudah belum ya? Kemarin kayaknya sudah ya, yang malformasi kongenital yang muternya itu nggak benar gitu ya. Jadi bisa terlalu muntir begitu sehingga terjadi volvulus. Jadi bisa kongenital. Bisa juga karena tadi hiperperistaltik tadi. Atau yang lebih sering tuh ada massa gitu ya, misalnya ada obstruksi atau ada tumor begitu sehingga terus karena gravitasi dia menarik mesenteriumnya gitu, ditambah dengan peristaltik yang mestinya akan berlebihan karena ada benda asing di situ. Jadi karena faktor mekanik gitu ya. Kalau karena dipijet bisa nggak? Kalau pijetnya heboh banget gitu ya. Ya bisa nggak ya? Belum pernah dengar sih, tapi ya bisa jadi gitu ya.
Begitu? Iya, Dok. Baik, terima kasih. Sama. Ada lagi? Izin bertanya, dokter. Dan Ya, saya Hanisa NIM 20072. Izin bertanya tadi itu untuk orang yang hiperstenik itu memiliki appendix epiploika yang lebih besar karena banyak lemaknya. Itu appendix epiploika itu yang mana ya, Dok? Lalu kenapa bisa lebih besar dan terisi lemak gitu, Dok? Terima Ya. kasih, dokter. Terima kasih. Temukan jawabannya setelah pesan-pesan berikut gitu ya. Appendix epiploika itu tetes-tetes lemak yang ada di di sub serus gitu ya. Jadi kita nanti ketemu appendix epiploika di pembahasan kolon, di peritoneum visceralnya kolon itu ada kantong-kantong gitu ya, isinya lemak begitu. Nah, ya sebagai depo lemak di situ gitu. Jadi depo lemak kan bisa di mesenterium, bisa di omentum, dan bisa di appendix epiploika. Semakin banyak lemak yang ada di tubuh, semakin banyak lemak di tubuh, deponya di mana? Deponya salah satunya di situ. Seperti itu. Nanti ketemu ya. Baik, dokter. Berarti mungkin nanti ada gambarnya ya, Dok? Ada, ya. Terima kasih, dokter. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Atau masih ada lagi, silakan. Kejauhan. Nah, Alami reaksi radang. Nodul limfatisinya di mana? Ya, langsung sini. Oke, kita masuk ke usus besar atau intestinum crassum. Nah, sebelumnya kita review bedanya intestinum tenue dengan crassum ya. Kalau intestinum tenue itu kan lebih medial. Kemudian kalau crassum ada di lateral. Yang di sisi-sisi dari cavum abdomen itu ada intestinum crassum. Kemudian intestinum tenue itu untuk penyerapan nutrisi, jadi banyak plika sirkularisnya, sedangkan kalau intestinum crassum itu ada plika, tetapi bukan plika sirkularis, plika semilunaris ya, dan Taenia coli. Dengan adanya plika semilunaris itu dari satu plika ke plika lain membentuk tonjol-tonjol yang disebut haustra. Kemudian panjangnya intestinum tenue itu jauh lebih panjang, kurang lebih 7 meter, sedangkan pada crassum itu hanya 1,5 meter. Kemudian pada intestinum crassum juga terdapat appendix epiploika. Ini intestinum crassum itu dimulai dari Nah, ini appendix junctura epiploikanya, yang tetes-tetes lemak di sini ya. Itu. Ya. Jadi pertama kali bagian awal dari intestinum crassum adalah sekum ya. Kemudian di sekum itu ada appendix epiploikanya. Dan dari sekum naik ke atas kolon ascendens, melekuk flexura coli dextra, kemudian kolon transversum flexura coli sinistra, kolon descendens, kolon sigmoid. Sekum dulu. Anatomi permukaannya sekum bisa diidentifikasi seperti pada gambar. Kita identifikasi dulu orifisium atau junctura ileokolikanya dulu, yaitu pas di pertemuan antara linea transtubercularis dengan midclavicularis dexter. Ya, kemudian itu juncturanya, ileocekalnya atau valvula Bowhinnya
kemudian berarti sekumnya ada di situ ya. Dan di dasarnya sekum pada pertemuan ketiga Taenia coli itu ada appendix vermiformis, letaknya 2 cm inferior dari jungula colica. Nanti di aplikasi klinis ada appendicitis ya, identifikasi titik McBurney bila ada appendicitis yang menyebabkan nyeri di daerah titik McBurney. Titik McBurney itu sepertiga lateroinferior, jadi sepertiga distal dari garis yang menghubungkan umbilikus dengan sias, linea spino-umbilicalis dexter. Posisinya sekum sebenarnya tidak fix ya, bisa terjadi variasi ketinggiannya. Demikian pula dengan appendixnya. Appendix vermiformis itu bisa menjuntai ke bawah ke arah kafum pelvis, bisa juga dia belok ke atas pre-ileal atau retroileal atau ke belakang retrosacral. Gitu. Karena perubahan karena variasi posisi ini nanti kalau terjadi appendicitis keluhan nyerinya itu bisa bervariasi. Aplikasi klinis terkait appendix tentunya appendicitis ya. Nanti yang terkait dengan karakteristik nyeri appendicitis akut dan kronik yang belum mengalami ruptur maupun yang sudah itu diulang lagi di belakang bagian saraf ya. Nah di sini untuk menunjukkan saja lokasinya dan posisinya appendix itu kan beda-beda ya. Bisa menjuntai ke bawah sampai ke pelvis minor gitu, bisa pre-ileal atau retroileal. Nah, jadi suatu prosedur untuk mencetuskan nyeri itu belum tentu menghasilkan nyeri, padahal ada appendicitis, tergantung dari lokasinya, lokasi appendixnya. Kalau pada psoas sign, appendixnya menempel di otot psoas, maka prosedur tes psoas itu akan menghasilkan nyeri gitu ya. Tetapi kalau lebih ke belakang appendixnya, maka nyerinya terutama dicetuskan oleh tes obturator. Kalau pada wanita yang appendixnya menjuntai sampai ke bawah terus mengalami appendicitis, bisa saja diferensial diagnosis yang muncul adalah appendicitis atau ovarium gitu ya. Jadi ini untuk menekankan bahwa posisi appendix itu bisa bervariasi. Kemudian setelah sekum, bagian kolon yang lain yaitu kolon ascendens, transversum, descendens, dan sigmoid. Yang ascendens anatominya seperti itu. Jadi sekum itu pada umumnya di regio inguinalis dexter ya. Kemudian kolon ascendens atau menempati regio lumbalis dexter. Kemudian melanjut sebagai vertebra coli dextra bersintopi dengan hepar. Kemudian kolon transversum itu punya penggantung mesokolon transversum. Ya, jadi bentuknya seperti huruf V, dia menempati regio hipokondriaka dexter sampai dengan sinister, regio epigastrika, dan puncak V-nya bisa sampai regio umbilicalis, bisa sampai umbilikus. Kemudian kolon descendens itu menempati regio lumbalis sinister.
bilateral dari lineamid clavicular sinister. Kolon sigmoid, kalau tadi kolon transversum itu bentuknya V, kalau mesokolon sigmoid itu bentuknya V terbalik ya, karena sigmoid itu kan dia bentuknya S gitu. Jadi mesokolonnya membentuk huruf V terbalik. Nah, radiksnya, radiks mesokolon sigmoid itu seperti terlihat pada gambar ya. Selanjutnya masuk ke rektum dan kanalis analis. Rektum itu dimulai setelah berakhirnya kolon sigmoid ya. Jadi seperti terlihat pada Bentar, saya ini mumpung jelas kelihatan nih ada appendix epiploica. Ya. rektum itu sudah tidak nampak lagi haustra, tidak nampak lagi tinea coli ya. Dan dia ada di linea mediana, diameternya jauh lebih besar dari diameter kolon sigmoid. Kemudian rektum itu kelanjutan dari kolon sigmoid. Bisa dilihat sudah tidak ada penggantungnya, kemudian tidak tampak haustra maupun tinea. Ya. Tetapi kalau dilihat di dalamnya itu ada valvula rectalis, ada 3, superior, media, dan inferior. Kalau sigmoid tadi menempati pelvis mayor ya pada regio inguinalis sinistra, sedangkan kalau rektum ini sudah di linea mediana di tengah, sebagian superiornya itu masih di pelvis mayor, kemudian yang inferiornya sudah masuk di pelvis minor. Nanti melanjut sebagai kanalis analis. Oke, mengingatkan kembali pelvis mayor yang mana, pelvis minor yang mana. Pelvis mayor tuh yang ini ya, kalau di pelvis tuh di ala os ilinya itu ya. Jadi ini masih pelvis mayor, kemudian nah dari sini ke bawah ini adalah pelvis minor. Panjangnya kalau dari anus sampai dengan batas dengan kolon sigmoid sekitar 17 cm ya. Kemudian kanalis analis batas bawah dari peritoneum itu pada pertengahan dari rektum. Jadi kira-kira setinggi valvula rectalis media. Kemudian jadi bagiannya rektum itu ada ampula rectalis itu yang melebar gitu ya, dan tidak kolaps. Kalau ada obstruksi di kolon itu bisa jadi ampulanya kolaps, tetapi normalnya itu tidak kempet gitu ya, tidak kolaps. Jadi ampula rekti tidak kolaps karena ada penyokongnya tadi, valvula rectalis yang kuat. Kemudian dari rektum melanjut sebagai kanalis analis. Nanti pintunya anus ya. Nah, kanalis analis ini kita kenal ada kanalis analis surgical dan anatomical. Kalau anatomical itu ya yang secara morfologinya itu bukan rektum gitu ya, tetapi kalau yang surgical itu kanalis analis surgical itu karena meliputi kanalis analis anatomika plus sebagian inferior dari rektum, itu meliputi
kolumna rectalis atau kolumna analis yang di profundalnya terdapat plexus hemoroidalis. Kalau kanalis analis anatomicum itu batas atasnya ini linea dentata ini yang terbentuk dari batas inferior dari valvula analis dari kolumna analis atau kolumna rectalis sampai dengan anus di batas bawahnya. Kemudian itu kelihatan ada pektin ya, pektin itu bagian itu sebenarnya jadi di superior dari linea dentata itu mukosa ya, bagian dari rektum. Sedangkan di inferiornya itu sudah kulit, sudah epidermis gitu ya. Hanya di bagian pektin ini tidak berpigmen sehingga kelihatan lebih pucat. Di bagian bawahnya batasnya dengan kulit yang berpigmen itu ada sulcus intermuskuler atau white line dari Hilton. Karena memang jadi kelihatan kalau dalam bukan di kadaver ya, di dalam kondisi hidup in vivo itu kelihatan batas antara yang kulit yang berwarna berpigmen dengan bagian kanalis analis yang pucat. Batasnya itu white line dari Hilton ini. Disebut intermuscular groove white line dari Hilton karena memang merupakan batas dari dua otot, yaitu otot sphincter ani externus dan sphincter ani internus. Kenapa bisa ada groove-nya di situ? Ya karena ada jaringan ikatnya yang membatasi kedua otot tadi. Fokus ke bagian inferior dari rektum dan terutama kanalis analisnya. Tadi strukturnya sudah disebutkan di awal. Tunjukkan posisi antara rektum dengan kanalis analis ya. Jadi kalau dilihat dari anterior tadi rektum itu dia seperti didorong begitu tabung besar, ada valvula rectalisnya, lika rectalisnya yang dua itu di sinister, yang tengah itu di dexter gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari samping kelihatan antara rektum dengan anus itu tidak lurus tetapi membentuk sudut. Sudut ini dipertahankan oleh ambin puborektal seperti kekang begitu ya. Ambin puborektal kekang yang dibentuk oleh otot bagian dari otot diafragma pelvis, otot levator ani yaitu segmen puborektal. Jadi menghubungkan antara pubis dengan rektum. Nah, di gambar kiri atas ini anteriornya ada di sisi kanan ya. Jadi kalau yang gambar B-nya itu dalam kondisi tidak buang air besar, itu ambin puborektalnya kontraksi, jadi sudutnya lebih tajam. Sedangkan kalau pada saat defekasi ambinnya relaksasi, sudutnya menjadi tumpul sehingga feses bisa mengalir dari rektum masuk ke kanalis analis. Lihat pada gambar yang kiri bawah itu pada saat tidak ada refleks defekasi, kanalis analisnya
tertutup ya, kolaps. Tapi rektumnya tidak, ampula rektinya tidak kolaps. Kemudian pada saat akan defekasi, otot sphincter ani externus dan internusnya kontraksi sehingga kanalis-analisnya terbuka. Oke, ada ralat ya. Kalau pada saat defekasi mestinya karena sphincter ani internus maupun externusnya bukan kontraksi tapi relaksasi ya. Kalau kontraksi nanti nutup semua. Bisa keluar. Nah, yang di gambar kanan bawah ini tadi untuk menunjukkan ada otot-otot dari rektum dan kanalis analis. Kalau yang dari rektum itu kan kelanjutan dari tractus digestivus sehingga dia masih punya otot sirkuler dan longitudinal. Kemudian di superficial dari otot itu pada submukosa dari rektum bagian distal itu ada plexus hemorrhoidalis internus ya, yang menonjol membentuk kolumna analis atau kolumna rectalis. Kemudian di inferiornya dari otot rektum, jadi modifikasinya dari otot sirkuler itu terbentuk otot sphincter ani internus. Ya. Karena masih kelanjutan dari otot sirkuler tractus digestivus, berarti persarapannya otonom ya. Sedangkan kalau yang lebih superficial lagi melewati tadi white line dari Hilton, melewati pecten, melewati sulcus intermuskuler itu ada otot sphincter ani externus yang letaknya subkutis ya. Terus sphincter ani externus ini ada yang lebih dekat ke permukaan ya, yang benar-benar subkutis gitu ya, dan ada yang lebih dalam lagi di supervisi lebih luar gitu ya daripada di diameter luarnya dari musculus sphincter ani internus. Di inferiornya dari musculus levator ani tadi yang membentuk ambing puborektal. Nah, plexus hemorrhoidalis tadi ada yang internus, berarti ada yang externus. Yang internus itu yang di submukosa, masih masuk di rektum sebenarnya, tetapi karena sering ada masalah di situ membutuhkan tindakan bedah operatif sehingga bagian rektum yang ada kolumna analisnya atau kolumna rektalisnya yang ada plexus hemorrhoidalisnya ini masuk kanalis-analis surgical gitu ya. Sedangkan yang di superficialnya dari sphincter ani externus, jadi subkutis itu ada plexus juga, plexus venosus, hemorrhoidalis externus. Klinis ini dari musculalis. Nah, otot tadi yang seperti didorong Ini ada yang saya kelupaan, saya tambahkan bisa dilihat di sini ya. Ini di baliknya valvula analis, ini ada dasarnya begini ya. Nah, ini ada saluran dari kelenjar analis. Nah, kelenjarnya ini nanti menghasilkan
apa namanya, sekret kan. Nah, sekret itulah yang memberikan bau khas anal gitu ya, bau khas anus begitu. Nah, kemudian apa? Bisa dilihat nih jaringan ikat yang memisahkan sphincter ani internus dengan externus, dari situ keluar pita-pita jaringan ikat gitu ya, yang nempel sampai ke kutis. Sehingga kalau sphincter aninya kontraksi, sphincter ani externusnya kontraksi, dari luar kita bisa lihat apa anusnya kerut-kerut begitu ya. Oke. Nah, yang gambar B-nya lihat pada kanalis-analis otonom ya. Sedangkan kalau apa di supervisi lebih luar gitu ya daripada di diameter luarnya dari muskulus sphincter ani internus. Di inferiornya dari muskulus levator ani tadi yang membentuk ambing puborektal. Nah, plexus hemorrhoidalis tadi ada yang psikonis terkait kolon dan rektum. Ulceratif itis pada kolon yang sampai membentuk ulkus gitu ya. Bisa terjadi di berbagai tempat, tidak hanya di kolon sebenarnya. Tadi di depan sudah pernah disinggung apa yang di intestinum tenu ya, chrondesis. Kemudian apa kalau colitis ulceratif ya seperti Crohn disease tetapi di kolon gitu ya. Nah, kalau terjadi di bagian kanalis analis, di rektum inferior ataupun di kanalis analis, sampai terjadi ulkus, terbentuk abses di situ bisa nembus sampai ke fossa ischiorektal. Fossa ischiorektal itu ruangan di sebelah lateral dari rektum inferior dan kanalis analis. Ya, divertikulosis. Divertikulosis itu jika terdapat banyak divertikulum. Divertikulum itu herniasi ya dari mukosa kolon, mukosa dan submukosa menembus keluar dari dinding kolon begitu. Predileksinya itu locus minoris resistennya gitu ya, itu pada bagian dinding kolon tempat ditembus oleh neurovaskular bundle gitu ya. Pada gambar yang di kanan atas nih kelihatan ada arteri yang lewat mesokolon kemudian bercabang-cabang ya. Nah, mau masuk ke dinding dari kolon. Nah, di situ menjadi predileksi terjadinya herniasi mukosa submukosa. Kalau banyak, cakok satu divertikulum ya. Kalau pada foto ronsen dengan barium enema dilihat dengan zat kontras dilihat kolonnya itu ada tonjol-tonjol kecilnya gitu ya. Beda dengan polip. Kalau polip itu kan nonjolnya ke dalam lumen. Sehingga kalau pada foto barium itu yang tampak itu lumennya cekung begitu ya. Tetap demikian juga dengan karsinoma. Tetapi kalau pada divertikulosis itu kan herniasi menonjol keluar sehingga gambar zat kontrasnya tonjolannya itu keluar dari dinding kolon. Kemudian menjadi masalah kalau ada fecal infection di situ. Jadi fesesnya delesep masuk dan terjebak di situ mengalami pembusukan, terus ada infeksi di situ. Tentunya membahayakan atau bisa menyebar ke dinding kolonnya, dinding divertikulumnya itu bisa sampai ruptur.
Ya, CA kolorektal, keganasan, kolon dan rektum. Lokasinya bisa di mana saja di rektum ya, tetapi terutama di bagian kolon sigmoid, di mana saja di kolon dan rektum, tapi yang paling sering itu di sigmoid dan rektum. Saya disebut CA kolorektal. Apa akibatnya? Ya tentu saja desakan ya. Kalau terjadi pada sekum nih, misalnya pada gambar kiri, ini bisa sangat besar menutup bahkan sampai mendesak junctura iliosekal, mendesak valvulanya. Kalau pada tahap awal, valvulanya masih paten ya, bisa menutup dengan sempurna. Kemudian kalau semakin lama tekanannya tinggi di situ, lama-lama junctura ini terbuka dan akhirnya yang ada di sekum ini bisa keluar balik begitu ke arah ileum. Sebenarnya kalau masih tertutup itu pun juga makanan bolus yang sampai ke junctura iliosekal ini tidak bisa masuk ke sekum ya, terhambat. Jadi obstruksi bisa balik sampai ke atas. Kalau sphincter pylorusnya masih baik, ya hanya terjebak di situ, tetapi lama-kelamaan sphincter pylorus akan terdampak juga, dan bisa jadi kalau sudah sangat berat itu feses ataupun bolus yang sudah dicerna tadi balik ke lambung dan dimuntahkan, muntah fekal gitu ya. Itu kan kalau sudah sangat berat ya. Oke. Kemudian jika menyebabkan timbulnya massa keganasan di situ bisa mendesak struktur di sekitarnya, misalnya mendesak plexus sacralis, nervus saraf-saraf yang ada di cavum pelvis gitu ya, kalau CA-nya di daerah sekum ataupun rektosigmoid. Tapi bisa juga keganasan itu tidak menimbulkan massa yang mendesak keluar ya, tetapi menyebabkan penyempitan begitu, menyebabkan sikatrik, kekakuan, penyempitan lumen. Nah ini untuk menunjukkan metastasis dari CA kolon ya, karena vaskularisasi, inervasi dan limfatiknya kolon itu segmental ya, seperti halnya yang di intestinum tenu. Jadi penyebaran kalau ada massa keganasan gitu ya, seperti yang di gambar kiri bawah, itu penyebaran longitudinal sesuai arah dari kolonnya itu less likely atau terhambat karena karakteristik vaskularisasi dari kolon yang bersifat segmental sesuai fasa rektanya, kan sesegmen begitu ya. Nah, tetapi bila bisa menyebar hematogen masuk ke dalam fasa rekta, tentunya bisa menyebar atau pindah ke segmen di sekitarnya, segmen yang disuplai oleh fasa rekta yang di sebelahnya. Penyebaran limfogen juga bisa terjadi ya, karena ada pembuluh limfatik dan nodul limfatisi yang ada di dinding kolon maupun di mesokolon. Hemoroid ya, hemoroid atau varises plexus venosus yang ada di rektum dan kanalis analis. Kita ingat kembali sistem porta di cavum abdomen ya.
bisa karena suatu hal, misalnya karena sirosis hepatis, atau karena misalnya ada tumor besar yang pada prinsipnya menyebabkan hambatan terhadap aliran vena porta, maka akan terjadi bendungan. Nah, bendungan pada sistem porta ini akan diteruskan di daerah sambungan antara sistem porta dengan sistem vena cava inferior, yaitu pada portokafal anastomosis. Ini terjadi aliran balik begitu ya. Nah, anastomosis portokafal kita ingat kembali ada di daerah esofagus nih ya. Bisa kalau ada sirosis di sini, ada hipertensi porta di situ, ada bendungan darah bisa balik ke daerah plexus esophagus, terjadi varises esophagus. Bisa terjadi kalau sampai ruptur ya menyebabkan muntah darah gitu ya. Kemudian di daerah paraumbilikalis terjadi kaput medusa. Kemudian di daerah ini retroperitoneal ya, jadi asitas di situ. Dan di daerah ini yang mau kita bicarakan yaitu anastomosis portokafal di daerah rektal sini. Nah, ini anatomi plexus hemorrhoidalis ya, internus dan externus. Yang internus tadi sudah disebutkan ada di submukosa daerah rectum inferior atau masuk di kanalis analis surgical ya. Di situ terdapat plexus hemorrhoidalis interna yang dibentuk oleh atau nanti isinya mengalir menuju vena porta lewat mana? Lewat vena hemorrhoidalis atau vena rectalis superior. Ya, vena rectal superior nanti masuk ke vena porta. Tapi di situ juga merupakan anastomosis portokafal. Jadi tidak hanya masuk ke vena rectalis superior, tapi bisa juga masuk ke vena rectalis media. Kalau vena rectalis media itu nanti bermuara ke vena iliaca interna. Nah, terus kalau yang plexus hemorrhoidalis externus nih yang subkutis itu berhubungan juga dengan yang internus ya. Kemudian alirannya terutama lewat vena rectalis inferior. Nanti masuk ke vena pudenda interna, kemudian masuk ke vena iliaca interna ya. Jadi sistem vena cava inferior. Nah, karena berhubungan dengan vena dengan plexus hemorrhoidalis yang internus atau superior, jadi ini termasuk anastomosis portokafal juga. Nah, kalau terjadi bendungan sistem porta, jadi ada darahnya terbendung, yang mau masuk ke hati terbendung, jadi ada aliran balik, jadi sistem vena porta, darah akan mengalir ke sistem vena cava inferior. Ya. Sebelumnya terjadi pelebaran dulu di plexus ini, mengalami varises, gitu ya. Nah, kalau varises pelebaran vena plexus hemorrhoidalis yang interna, keluhannya hanya rasa mengganjal saja, gitu ya. Karena tidak ada reseptor nyeri di situ. Nyerinya pun, kalaupun nyeri, ya nyeri tumpul gitu kan. Kalau sangat besar, bisa jadi pada saat mengejan itu hemoroidnya menonjol keluar, gitu ya. Tapi kemudian balik lagi. Nah, kalau yang pelebaran atau varises plexus hemorrhoidalis externus itu karena dia subkutis, banyak reseptor, banyak saraf sensorik di situ,
Maka kalau ada penonjolan, pelebaran di situ akan timbul rasa nyeri. Apalagi kalau buat duduk itu nyeri, katanya ya. Saya belum pernah. Tapi bisa dipahami bahwa kalau ada masalah di subkutis ya tentu saja akan terasa nyeri, gitu ya. Kemudian hal lain terkait aplikasi klinis kanalis analis, yaitu fisura analis ya, abses perianal dan fistula. Jadi kalau fisura itu kan seperti luka ya, luka memanjang sempit gitu ya. Tetapi karena analis kan subkutis ya, berarti akan terasa nyeri begitu. Dengan adanya fisura memudahkan terjadinya infeksi, bisa terjadi abses perianal di situ. Abses ini bisa menyebar, bisa terbentuk sambungan saluran keluar, terbentuk fistul perianal. Jadi seperti jadi bengkak radang di daerah anus, kemudian kalau dipencet keluar nanah di bolongan-bolongan kecil di sekitar anus. Nah, itu berarti ada fistul di situ. Bisa juga menyebar ke lateralnya, yaitu ke fossa ischiorectal. Fossa ischiorectal tadi dibatasi oleh sebelah medial dan superiornya oleh musculus levator ani ya. Di bagian superiornya musculus levator ani, kemudian medialnya itu sphincter ani externus, dan lateralnya itu fascia yang menutup musculus levator internus. Di situ terdapat di dinding lateralnya itu terdapat kanalis pudendalis. Dan isinya fossa ischiorectal itu adalah hanya jaringan ikat longgar saja, banyak lemak. Jadi kalau ada fistul hubungan antara abses perianal yang menyebar masuk ke fossa ischiorectal, nanahnya bisa sangat banyak di situ, bisa ngumpul banyak di situ. Yang disebut dengan abses ischiorectal. Bisa juga nyebar ke atas, ke superior dari musculus levator ani. Jadi antara musculus levator ani dan peritoneum, dasar peritoneum di pelvis bagian superiornya. Disebut dengan abses staphi rektal. Oke, kemudian satu lagi ya, saya tambahkan sedikit ini untuk menjelaskan gambar yang di kanan bawah ini ya. Kalau ada abses ischiorectal begitu, padahal di situ ada banyak cabang-cabang dari fasa pudenda ya, pudenda interna, juga ada cabang-cabang dari nervus pudendus, itu ada yang mau ke rektum maupun ke ke genital gitu ya. Kalau ada abses di situ tentunya akan berpengaruh ke sarafnya. Nanti kalau dibiarkan, kalau sampai dibiarkan tuh ya berarti orangnya bisa menahan sakit hebat gitu ya. Jadi jarang terjadi. Tapi kalau benar-benar berat ya bisa mengganggu saraf yang ada di sini, mengganggu fungsi dari otot-otot yang diinervasi. Otot-otot yang mau ke vagina, otot-otot yang mau ke genital lain, dan juga sphincter ani externus. Gampangannya kalau ke sphincter ani externus, nervus rectalis inferiornya terganggu ya tidak bisa mengkontraksikan sphincter ani externusnya, jadi tidak bisa menahan buang air besar. Nanti kalau masih bisa berfungsi kan masih bisa menahan kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan untuk BAB gitu ya. Tapi kalau ada paralisis di situ tidak bisa mengkontraksikan sphincter ani externusnya ya. Kalau ada BAB di situ, kalau ada feses di situ ya bablas langsung keluar gitu ya. di pelvis bagian superiornya. Disebut dengan abses staphi rektal.
Oke, kemudian satu lagi masalah yang terkait dengan kanalis rektum dan kanalis analis ya, yaitu prolaps dinding rektum ataupun kanalis analis, atau apa istilah awamnya itu turun berok gitu ya, karena ligamen-ligamen penyangga di sini, otot-otot sekitarnya mengalami kelemahan. Terus atau ada massa yang berat di rektum, misalnya ada CA di rektum, ada gaya gravitasi mendorong ke bawah gitu ya, sehingga terjadi prolaps. Ya, oke. Apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Yuk, kalau tidak ada, saya tanyain ya. Bentar. Dava mana ya? Bisa ditunjukkan, Dava, kameranya? Hadir, dokter. Ya. Oke. Coba sebutkan salah satu saja perbedaan antara yeyunum dengan ileum. Monggo. Izin menjawab, dokter. Jadi untuk yeyunum itu lebih besar, terus untuk ileum itu lebih tipis. Lalu dari lebarnya juga, yeyunum lebih lebar, ileum lebih tipis. Oke, terima kasih. Ya, cukup. Terus silakan dilanjutkan perbedaan yang lain. Siapa ya? NIM 50 coba. Ayo, siapa nih? Yuk. Nggak ada suaranya? Hadir, dokter. Ya. Yuk, silahkan dilanjutkan perbedaan yang lain. Perbedaan jejunum sama ileum itu pasa rektalnya jejunum lebih panjang, kalau ileum lebih pendek, dok. Ya, lebih panjang, lebih besar ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, dokter. Ya. Satu lagi nih, berapa ya? NIM 97. Siapa 97? Silahkan menunjukkan kameranya. Hadir nggak nih? Duh, mana? 97 itu siapa? Glandula aksesoria. Yuk. Mana yuk? Ya, nulir ya keadaannya. Oke. NIM berapa ya? NIM 100. Siapa? Saya, dokter. Oke. Apa itu fosa ischiorektal? Silakan. Di unmute. Yuk. Menghilang. Ayo, apa? Barusan aja. Dengan
dengan kata-katamu sendiri deh. Yuk. Halo. Mana sih kameranya nggak kelihatan? Siapa tadi ya? 100? Anulir ya. Oke, siapa yang mau membantu silakan. Mohon maaf dokter, tadi mic saya ada error, baru bisa nih. Oke. Ini 97 nih, ya. Yuk, fossa ischiorectal itu apa? Apa tadi dok? Baru kedengeran tadi. Fossa ischiorectal apa? Apa ya? Fossa antara isium dan rektal ya. Jawaban yang diplomatis. Oke. Ya. Tadi mengikuti nggak? Nomor yang 100 tadi mana? Indinin. Saya dokter, Oh. izin menjawab. Fossa ischiorectal itu ruang terbesar di regio anorektal, dokter. Batasnya apa? Inferior rectum dan anus. Inferior anus ya nggak ada. Anus itu kan pintu. Inferior rectum dan anus. Oke, apa bedanya anus dengan kanalis analis? NIM 105 bisa dibantu? Dania? Sorry, G1A 017105. Dania, silakan. Ayo. Kalau nggak berespon, dianulir loh ya. NIM 73 coba, Intan Ratna. Ada kemana ini? Berespon saja, nggak usah benar menjawab, wes. Mohon maaf dokter, apakah sudah terdengar? Oke, ini yang siapa nih? Intan 73. Oke. Kalau kanalis-analis itu yang menghubungkan anus dengan lingkungan luar. Kalau anusnya itu pintu, kanalis-analisnya itu saluran yang menghubungkan anus keluar. Seperti itu dokter. Terima kasih. Kalau anus adalah pintunya.
Terus kanalis-analis yang menghubungkan anus dengan luar. Menghubungkan dengan mana lagi? Bisa diperbaiki? Tri Ananda, nomor 81. Yuk. Iya, dokter. Yuk, silakan. Anus itu apa? Kanalis-analis itu apa? Kalau anus itu lubang tempat keluarnya feses dari traktus digestivus. Kalau kanalis anus itu yang menghubungkan anus dengan rektum. Ya, oke. Terima kasih. Itu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Silakan. Kalau tidak ada, masih ada satu pertemuan lagi ya, tetapi saya harap nanti adik-adik ini dulu, baca dulu atau menyimak videonya dulu di Google Drive. Saya belum cek sudah masuk atau belum, tapi sudah proses gitu ya. Jadi besok kita tinggal klarifikasi saja dan latihan soal. Gitu ya. Besok juga kalau misalnya dipanggil tidak respon akan dianulir ininya, presensinya. Begitu? Terima kasih atas kehadirannya. Terus nanti kalau masih ada pertanyaan bisa menjabri saya. Demikian. Sampai ketemu. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.